Kembali bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama operator transportasi online yakni Gojek, Grab, dan Maxim Indonesia. Ketua Komisi 5 DPR Lazarus menyatakan agenda utama rapat tersebut adalah mendengarkan masukan dari para operator terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama operator transportasi online yakni PT GoTo, Gojek Tokopedia, PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Teknologi Perdana Indonesia atau Maxim Indonesia pada Rabu 5 Maret 2025. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menjelaskan bahwa agenda RDPU tersebut adalah mendengarkan masukan dari para operator transportasi online terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia juga memastikan bahwa pembahasan dalam RDPU memperhatikan kepentingan semua pihak baik dari sisi operator maupun para mitra atau para pengendara ojek online. Ke depan, soal pajak, soal PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu semua akan kita atur di undang-undang ini secara rigid. Kami sudah melakukan juga pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan seterusnya. Nanti akan kita bicarakan semua ini. Supaya jelas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, baik posisi sebagai operator maupun posisi sebagai mitra. Jadi semua akan kita dudukan pada tempatnya dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Kan hari ini sebelum undang-undang ini kita tetapkan dan kita bahas, tentu kami perlu pengayaan. Ya, pengayaan informasi, pengayaan pandangan dan seterusnya dari semua pihak. Terlebih daripada pelaku itu sendiri yang hari ini kita undang adalah teman-teman dari angkutan online. Sebagai catatan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 5 DPR, manajemen dari Gojek diwakili oleh Presiden Unit Business on Demand Service GoTo, Catherine Hendra Sucahyo. Kemudian manajemen Grab diwakili oleh Director of Partnership and Business Development Grab Indonesia, Kerta Pradana Subagus, dan perwakilan dari Maxim adalah Head of Legal Departemen Maxim Indonesia, Dwi Putra Tama. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini akan kita ulas mengenai kehadiran dari para operator transportasi online dalam pembahasan RUU LAJ oleh Komisi 5 DPR RI. Jika kita telusuri ataupun kita runut terlebih dahulu pemirsa, di mana jelang akhir 2024 lalu sebetulnya Ketua Komisi 5 DPR RI ini Lazarus mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada program legislasi nasional ataupun prolegnas prioritas tahun 2025. Karena menurutnya naskah akademik dari RUU LLAJ sendiri sudah ada karena sebelumnya RUU ini sudah pernah masuk dalam prolegnas tahun 2023. Namun saat itu RUU dikeluarkan dari prolegnas sehingga batal untuk dilakukan revisi. Ya, sementara itu terkait kehadiran operator transportasi online dalam pembahasan RUU LLAJ, Ketua Komisi 5 DPR menyebut pihaknya telah menyepakati agar pengaturan ojek online akan dibahas dalam RUU LLAJ yang sebelumnya sempat muncul opsi untuk menerbitkan aturan baru khusus angkutan online. Adapun Ketua Komisi 5 DPR menyatakan bahwa saat ini beberapa hal menyangkut angkutan online dibahas dalam aturan di level peraturan menteri. Namun dasar hukum tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih serius di kemudian hari sehingga perlu adanya revisi dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Lebih lanjut pemirsa, Komisi 5 DPR juga menyebut proses penggodokan aturan ini terus didorong dengan berkaca pada sejumlah permasalahan terkait ojek online yang bermunculan beberapa waktu terakhir. Salah satunya terkait posisi ojek online sebagai mitra bisnis dari operator yang bahkan ini menjadi salah satu hal yang didengungkan oleh para pengendara ataupun driver ojek online terkait status kemitraan kepada operator transportasi online. Dan selanjutnya pemirsa, masih terkait pembahasan RUU LLAJ, para operator atau perusahaan transportasi online ini juga menyampaikan sejumlah usulan atau concern yang diharapkan dapat termuat dalam Undang-Undang LLAJ nantinya. Lantas apa saja usulan yang disampaikan para operator dari transportasi online tersebut? Berikut informasinya. PT GoTo, Gojek, Tokopedia, Tbk mengusulkan kepada DPR agar mengizinkan kendaraan roda 2 seperti ojek online bisa menjadi angkutan umum.
Presiden Unit Business On Demand Service GoTo, Catherine Henda Sucahyo, berharap usulan itu bisa dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Gojek juga mengusulkan adanya fleksibilitas untuk memaksimalkan peran roda 2 atau ojol sebagai layanan first mile dan last mile yang menghubungkan penumpang ke sarana transportasi publik. Karena hari ini memang topiknya mengenai RUU LLAJ, Pak. Mungkin kalau kami boleh satu halaman saja masukan untuk ini. Roda 2 sebagai transportasi penumpang. Saat ini memang seperti Pak Pimpinan katakan sebelumnya, memang belum landasannya itu belum ada. Tapi kalau masukan kami di sini adalah untuk roda 2 dan sesuai dengan kondisi Indonesia yang sangat unik, ini diperkenankan, diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Dan aturan mengenai aspek keselamatan menurut kami menjadi sangat penting gitu ya, supaya kita ada standarisasi dan jaminan keselamatan untuk mitra-mitra itu juga. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Maxim Indonesia mengusulkan aturan mengenai status kemitraan pengemudi ojek online serta tarif dasar kendaraan roda 4 dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Head of Legal Departemen Maxim Indonesia, Dwi Putra Tama, menyatakan regulasi yang lebih jelas dan inklusif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi driver ojek online. Hubungan kemitraan ini dasarnya adalah perikatan perdata, Pak. Gitu. Jadi memang berbeda dengan definisi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13/2003. Oleh karenanya, Maxim mendorong agar regulasi di kemudian hari dapat lebih jelas dan inklusif diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Status hubungan kemitraan tersebut perlu dan sudah semestinya dimasukkan dan ditegaskan dalam rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pak. Tak hanya itu, Maxim juga mengusulkan aturan mengenai tarif angkutan kendaraan roda 4. Hal tersebut didasari oleh ketidakseragaman regulasi tarif angkutan sewa khusus di berbagai daerah yang menimbulkan ketidakpastian bagi mitra pengemudi dan operator. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 5 DPR RI, selain status kemitraan driver dari ojek online, ini Maxim Indonesia juga mengusulkan aturan mengenai tarif angkutan kendaraan roda 4, di mana ketidakseragaman regulasi tarif angkutan sewa khusus di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra pengemudi dan juga aplikator. Ya, Maxim Indonesia pun mengusulkan sentralisasi regulasi tarif roda 4 agar biaya operasional kendaraan dan tarif zonasi ditetapkan pemerintah pusat. Tujuannya untuk mencegah disparitas harga di berbagai daerah. Ya, selain Gojek dan juga Maxim, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR, manajemen Grab Indonesia juga menyampaikan sejumlah concern. Senior Director Commercial and Business Development Grab Indonesia, Kerta Pradana, menyebut kondisi ekonomi saat ini cukup menantang untuk tetap bisa memberikan satu layanan yang terjangkau kepada masyarakat. Grab pun berharap ada kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk membantu mempertahankan ekosistem yang dapat diwujudkan melalui Undang-Undang LLAJ. Selain itu, Grab Indonesia juga berharap agar RUU LLAJ nantinya dapat mempertimbangkan model bisnis sharing economy yang sekarang berjalan, di mana mengakomodasi kendaraan sebagai aset pribadi milik pengemudi. Kemudian pihak Grab Indonesia juga berharap peraturan RUU LLAJ dapat mengcapture kondisi model bisnis yang ada saat ini yang dianggap terbukti berhasil memajukan ekosistem layanan transportasi dan juga pengantaran digital. Ya, selanjutnya pemirsa, masih dari rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR dengan operator transportasi online, di mana dalam kesempatan tersebut anggota Komisi 5 DPR mengecam terkait terus meningkatnya tarif potongan driver ojek online. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait hal tersebut, kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Adian Napitupulu meminta perusahaan-perusahaan operator ojek online untuk menurunkan persentase potongan biaya layanan mencapai 30% menjadi hanya 10%. Menurut Adian, potongan tarif layanan bagi para driver ojol terus mengalami kenaikan dari yang semula 10%, lalu 15% hingga akhirnya saat ini di atas 20%. Padahal ia menilai peran para operator sendiri tidak terlalu besar bagi keberlangsungan operasional para driver.
Ia lantas membandingkan kontribusi para operator ojol tersebut dengan operator taksi konvensional yang disebutnya lebih memperhatikan keberlangsungan operasional para driver. Dalam pasal kita nanti mengatur, dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya, jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Nah, menurut saya sambil kita menunggu, jika diizinkan pimpinan sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan kepada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkap, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah, kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain. Lebih lanjut, Tadiang pun mengusulkan agar rekomendasi penurunan tarif menjadi 10% bisa diproses, paling tidak sampai revisi Undang-Undang LLAJ selesai. Agar kemudian jangan sampai besaran persentase potongan tarif layanan tersebut justru semakin membebani para driver ojol di lapangan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kebijakan potongan aplikasi sebesar 30% untuk para driver ojek online dinilai anggota Komisi 5 DPR RI Safiuddin Asmoro melenceng dari keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi. Ya, ia pun menolak terkait kebijakan potongan aplikasi 30% tersebut dan meminta pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Ia mengatakan potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur dalam keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 tahun 2022. Dalam diktum ke-8 keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Maka jika ditotal, maka besaran potongan aplikasi sebesar 20% dan tidak boleh melebihi dari 20%. Untuk itu, jika operator menerapkan potongan aplikasi sebesar 30% bagi mitra pengemudi, hal itu jelas melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Komisi 5 DPR bahkan menegaskan sudah pernah memanggil pihak operator dan membahas soal potongan aplikasi, sehingga seharusnya operator sudah memahami dan patuh dengan aturan yang berlaku. Adapun sebelumnya pemirsa, Grab Indonesia menanggapi keluhan Asosiasi Ojek Online mengenai potongan aplikasi yang mencapai 30%. Grab berdalih kebijakan tersebut tak menyalahi aturan yang berlaku, di mana biaya layanan tersebut merupakan bentuk bagi hasil antara operator dengan mitra. Pihak Grab juga memastikan sebagian dari biaya layanan dikembalikan untuk menunjang kebutuhan dan membantu pengembangan driver ojek online seperti dukungan operasional, insentif, beasiswa, dan juga asuransi kecelakaan. Ya, pemirsa, kita tunggu bagaimana kemudian nanti RUU dari LLAJ dapat mengakomodasi terkait dengan operator transportasi online, begitu juga dengan para mitra yang tergabung di dalamnya agar kemudian bisa lebih jelas secara status hukum, dasar hukum yang lebih kuat terkait dengan perjanjian kerja ataupun perjanjian kemitraan antara para pengemudi ojek online dengan para operator transportasi online, dan juga sekaligus ekosistem dari transportasi online ini bisa lebih tertata dan tentunya lagi-lagi tidak merugikan pihak lain, terutama dari transportasi konvensional yang dirasa cukup ketat dalam hal pemenuhan regulasi dan juga peraturan. Sehingga kita harapkan industri transportasi nasional bisa lebih sehat ke depannya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.